Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk minggu-minggu yang akan datang, kita akan segera beribadah di tempat ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersama-sama memulai protokol kesehatan yang baru. Dan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang merasa sedang kurang sehat badan, atau yang memiliki gejala batuk pilek, panas, maka kami menyarankan sebaiknya Bapak Ibu untuk beribadah di rumah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus beribadah di tempat ini, tidak di atas? Ini dikarenakan kita tidak akan menggunakan AC, kita akan menggunakan kipas angin sehingga sirkulasi udara itu bisa berputar dengan baik. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara langsung di tempat ini akan mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, kita akan mendesinfeksi badan kita terlebih dahulu oleh petugas yang ada di depan. Kemudian yang kedua, kita akan bersama-sama mencuci tangan di depan dengan sabun. Dan yang ketiga, kita akan diukur suhu badannya untuk mengetahui apakah suhu badan kita normal atau lebih tinggi. Jika suhu badan kita tinggi, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk mendinginkan badan terlebih dahulu selama 10 menit, kemudian akan diukur suhu badannya. Demikian Bapak Ibu petunjuk kesehatan dari kami. Dan jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker. Dan jika diperlukan, silakan Bapak Ibu menggunakan face shield. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun masih di dalam online, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih-Nya bagi kita. Mari kita satukan hati kita untuk berhimpun bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan, berhimpun semua. Tuhan
menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nas penutup kita pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 8 dan 9. Lukas pasal yang ke-19 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Memuji dan memuliakan Allah adalah suatu hal yang menyenangkan buat kita, karena kita tahu dan percaya, karena Dia baik, karena Dia sangat mengasihi kita. Mari sama-sama kita akan pujikan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kemuliaan-Mu Bapa.
berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang penuh kelemahan. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi seringkali yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Dan begitu besar kasih ada dalam kehidupan kita. Walaupun kita bersalah, walaupun kita berdosa, Tuhan membuka tangannya untuk mengampuni kita. Mari kita angkat satu pujian sambil membuka hati kita kepada Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku. Sebab itu biar kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin.
Begitu besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita ketika kita mengaku semua dosa kita. Dia yang setia akan mengampuni semua dosa kita. Mari kita terus bersuka cita, mari kita terus memuji dan memuliakan namanya, karena dia adalah Allah yang sungguh sangat baik. Kita katakan bahwa Yesus kekasih jiwa. Terambil di dalam Mazmur 119 ayat 137 sampai 149. Mazmur 119 ayat 137 sampai 144. Firman Tuhan berkata, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti, supaya aku hidup. Amin. Mari kita resapi pujian yang akan kita naikkan. Kemurahan demi kemurahan Allah berikan dalam kehidupan kita. Kebaikan demi kebaikan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Pemeliharaan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Hingga sampai saat ini kita ada, itu karena Dia menjaga kita dengan kesetiaannya. Kita akan pujikan berkat kemurahan. Kau rencanakan
kita dengarkan pada pagi hari ini. Yang membawakan kebenaran firman Tuhan adalah hamba-Nya Ibu Pendeta Marji. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Bapa, aku percaya padamu. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya hari ini. Saat ini, di mana kami tertunduk kepada Engkau, hati kami terangkat, dan biarlah kuasa kasih-Mu menopang dan memberkati kami semua. Kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah mengurapi kami.
memberikan hikmat yang datangnya daripada Engkau, sehingga firman Tuhan yang kami akan baca, yang kami akan renungkan bersama-sama, sungguh kami pahami dan kami melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami tidak pernah mengizinkan iblis mengambil bagian di setiap langkah hidup kami. Bahkan ketika kami merenungkan firman Tuhan, untuk itu kami usir tengking dalam nama Yesus, kuasa Tuhan Yesus saja yang ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan kami. Urapan-Mu turun bagi kami semua, baik hamba yang menyampaikan, juga saudara-saudara yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali melewati bulan Juli. Saat ini sampai di tanggal 26, dan artinya sebentar lagi bulan berganti. Dan jika kita bisa menghadapi semua pergumulan, permasalahan yang ada, semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu memperhatikan juga di Alkitab dan membaca bersama-sama dengan saya, pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Saya akan memimpin dari depan, dari sini. Dengan perikop doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran yang dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan. Bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan,
sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi, sekembalinya ke Yerusalem berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkanlah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita bukan hanya membaca, tetapi sungguh merenungkan serta melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kembali Bapak Ibu Saudara, hari ini di minggu terakhir dalam bulan Juli, masih tetap berbicara masalah iman. Karena sepanjang bulan ini kita diperhadapkan bagaimana mengenal atau mengetahui apa itu iman, dampak iman, langkah iman, dan sekarang adalah bukti iman kita kepada Allah. Kalau kita berbicara masalah bukti, Bapak Ibu, kalau lagi kampanye, ya, kalau lagi kampanye, orang-orang berlomba untuk memaparkan semua programnya. Ya, kalau kamu ya seperti itu memilih saya, nanti saya akan memberikan seperti ini. Nanti saya akan buktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bohong, atau yang saya sampaikan ini bukan hanya bicara saja, tetapi saya buktikan ketika saya terpilih menjadi pemimpin, mungkin di daerah, ya, di kabupaten, di kota, ataupun di provinsi, ataupun di ibu kota negara kita, akan dibuktikan apa yang telah disampaikan. Tetapi ketika dia sudah menjadi orang yang terpilih, ya, dan saatnya untuk membuktikan apa yang dia katakan selama ini, ada banyak orang yang menjadi kecewa. Karena apa? Karena apa yang telah disampaikan tidak bisa dibuktikan. Sehingga muncullah kalimat yang sering kita dengar, yang juga bisa kita baca kalau orang lagi demo, kami butuh bukti, bukan janji. Kami butuh bukti, bukan janji. Kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dalam hubungan pribadi kita dengan Allah juga menuntut bukti daripada kita. Benar kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan senantiasa melakukan seperti apa yang Dia mau atau tidak. Karena seringkali kita hanya bisa berbicara, tetapi ketika diperhadapkan dengan pergumulan yang ada, permasalahan yang ada, bisa jadi menguras tenaga, menguras kata-kata, bahkan menguras air mata. Apa mampukah kita mengatakan saya tetap bertahan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Atau mungkin kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memberikan ini kepada saya? Bapak Ibu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kehidupan kita, hubungan kita baik kepada Tuhan dan sesama biasa-biasa saja, tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi yang terjadi ketika kita diperhadapkan dengan apa yang harus kita, dengan keputusan yang kita harus ambil, karena ada yang harus kita tinggalkan dan ada yang harus kita pegang teguh di dalamnya. Dan ini membutuhkan hikmat yang datangnya daripada Allah. Bapak Ibu, kita tahu tokoh-tokoh Alkitab banyak menghadapi masalah dan pergumulan dalam kehidupan pribadi, iman percayanya kepada Allah, bahkan juga dalam kehidupan keluarga dan pekerjaannya. Ada yang memang sungguh-sungguh teguh imannya kepada Tuhan Yesus seperti Ayub. Tetapi bagaimana dengan tokoh yang lain? Mungkin contohnya seperti Petrus. Ya, Petrus juga berkata kepada Tuhan. Dalam Markus 14 ayat 29 dia katakan begini,
Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kepada murid-muridnya, Anak manusia akan menghadapi penderitaan, dia akan diserahkan kepada tangan-tangan orang yang berdosa, disiksa, dihina, bahkan mungkin kita tidak mengenalnya lagi. Tapi apa yang Petrus katakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bukan seminggu kemudian, ya, beberapa jam ketika hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap dan dia dibawa untuk diadili, Petrus mengikuti dari belakang. Dia melihat apa yang orang lakukan kepada Yesus. Dan ketika dia sendiri, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang membenci Yesus. Dalam Lukas 22, mulai dari pasal 56 sampai 60, mencatat bagaimana sikap Petrus ketika dia berada di tengah-tengah orang yang membenci gurunya. Di situ dikatakan ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tetapi Petrus, tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita sampaikan harus bisa kita buktikan di dalam kehidupan kita bahwa memang tidak main-main. Jadi kalau kita mengeluarkan satu keputusan atau satu komitmen, jangan sembarang kita mengeluarkan dari bibir mulut kita. Karena membutuhkan bukti nyata. Orang akan melihat apa yang engkau katakan dan memulainya dari diri pribadi. Bukan dari diri orang lain, tapi mulai dari diri kita. Apakah kita yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan? Jika tidak sesuai, maka orang akan mengejek, akan mengolok kita bisa jadi seperti itu. Bahkan banyak orang akan berkata, hanya ngomong doang. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yakobus berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya seperti seorang murid yang belajar. Dia belajar di bangku sekolah, belajar masalah teori semua, tetapi juga diadakan praktik di dalamnya, supaya apa yang dia pelajari itu nyata terjadi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita di dalam kehidupan? Ketika kita mengatakan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan ketika kita diperhadapkan dengan iman percaya, kita mampu kita berkata bahwa saya tetap percaya kepada Allah Bapa. Atau mungkin kita berkata, Tuhan, di mana Engkau ketika saya menghadapi masalah dan pergumulan seperti ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar saya dan Bapak Ibu Saudara pengalaman pribadi Salomo dengan Tuhan. Bagaimana tindakan dia, sikap dia, dan bagaimana dia mengambil keputusan untuk hanya mengutamakan Allah di dalam kehidupannya. Kembali ke firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang berbicara tentang Salomo, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu setidaknya tahu siapa Salomo. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara tahu hanya masalah istrinya yang 1000, yang begitu banyak,
Tetapi yang paling terkenal dalam kehidupan Salomo adalah hikmat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan hikmat yang luar biasa itu? Pada pagi hari ini setidaknya ada 3 hal yang penting yang kita renungkan. Bagaimana Salomo mengambil keputusan, atau Salomo senantiasa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dalam tindakannya. 3 hal yang penting ini yang membuktikan iman percayanya kepada Tuhan. Kita melihat dari ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kalau kita memperhatikan di situ bahwa bangsa Israel masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Ya, dikatakan hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Ayat 3 juga dikatakan hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat 4 juga dikatakan demikian. Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, karena di situ ada bukit pengorbanan yang paling besar yang bisa menampung 1000 korban bakaran di atasnya, dan Salomo pergi untuk mempersembahkan di mezbah itu. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ini bukan tempat khusus, ya, yang didesain khusus di mana orang-orang datang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi bisa jadi dalam bukit-bukit pengorbanan juga orang-orang kafir melakukannya untuk mempersembahkan korban buat dewa-dewanya. Dan orang Israel juga melakukan hal itu, tetapi ada perbedaannya. Orang Israel memberikan persembahan, korban persembahan kepada Allah itu ditujukan kepada Allah yang hidup, yang kita tahu, yang sering kali disebut dalam Alkitab, kepada Allah Abraham, kepada Allah Ishak dan Allah Yakub. Demikian juga sampai kepada Salomo, ya, keadaan demikian masih dilakukan, masih memberikan persembahan di bukit-bukit pengorbanan. Alasannya tepat Bapak Ibu, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Artinya bagi kita, keadaan atau tempat dimanapun tidak menghalangi kita untuk tetap mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, atau tidak menghalangi bagaimana kita terus memuji, menyembah Tuhan. Ya, khususnya sekarang Bapak Ibu Saudara, kita tetap beribadah di rumah oleh karena pandemi yang ada, dan yang lainnya datang ke gereja. Itu semua tidak menghalangi bagaimana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Ya, bukan karena iman kita itu bukan karena kondisi, maka kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi dalam situasi apapun kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap datang beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bisa-bisa pandemi juga membawa kita untuk bisa jauh dari hubungan kita dengan Allah. Ya, biasanya kita datang ke gereja, tapi sekarang kita beribadah di rumah. Bisa jadi kita mengatur sendiri waktunya, nanti aja. Ya, terserah kapan bangunnya dari tidur baru beribadah, karena itu kan live di YouTube ada, bisa diputar berulang-ulang kali. Bapak Ibu harus hati-hati dalam hal ini. Kalau kita sudah memiliki komitmen pribadi dengan Tuhan, jam sekian saya harus duduk diam bersama dengan keluarga, memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lakukan dalam kehidupan setiap hari. Karena dalam kondisi apapun, bangsa Israel tetap mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan.
membuktikan bahwa tidak harus di tempat yang khusus baru mereka datang kepada Tuhan mempersembahkan persembahan, tetapi tempat yang bisa mereka membawa pun mereka persembahkan, tujuannya kepada Allah yang hidup. Jadi membawa saya dan Bapak Ibu Saudara semakin memahami kondisi situasi. Mungkin suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu ditempatkan di satu tempat yang mungkin Bapak Ibu saja yang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di sana. Mampukah Bapak Ibu Saudara mengatakan saya Kristen, saya pengikut Tuhan? Di kiri kanan kita orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Ya, beranikah Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa saya percaya sungguh kepada Tuhan, membuktikan iman percaya kita kepada Allah? Atau mungkin kita sembunyi-sembunyi? Gak apa-apa, kan nulisnya nyari KTP doang, tapi hati saya tetap ikut Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kita harus bisa membuktikan di dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita, dalam sikap kita, tutur kata kita, bahwa kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, ketika Allah mengizinkan ia meminta sesuatu kepada Allah. Ayat 5 tadi sudah kita membaca bahwa Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Dan ayat 5 sampai dengan yang ke-8, bagaimana Allah menampakkan diri kepada Salomo dan mengatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka aku akan memberikan kepadamu. Ya. Yang kedua, ketika Allah mengizinkan yang meminta sesuatu kepadanya, yang saya perhatikan adalah Salomo tetap pada pendirian sebagai orang yang percaya sungguh kepada Allah. Mengapa? Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Bapak Ibu, saya katakan di sini, aku ini masih sangat muda dan belum berpengalaman. Artinya, aku ini masih muda dan belum siap menghadapi banyaknya sikap tingkah laku bangsa Israel yang notabene mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk di hadapan Allah. Tetapi jika saya sekarang duduk di singgasana yang bagus ini, Salomo katakan, itu karena Engkau. Ya. Jadi bukan karena hebatnya Salomo, tetapi itu karena Tuhan yang mengangkat Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya. Jadi yang saya melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Salomo memiliki hati yang penuh kerendahan kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu sebenarnya, aku tidak kuat sebenarnya. Karena apa? Aku tidak seperti ayahku Daud. Ayahku Daud orang yang setia, benar dan jujur terhadap Engkau, tetapi oleh karena kehidupan ayahku, maka Engkau memberkati saya, dan sekarang saya duduk di atas singgasana. Dan ini saya katakan, karena Engkau yang mengangkat aku menjadi raja. Oleh karena Engkau yang mengangkat aku menjadi raja, maka saya berani duduk di singgasana ini, karena aku tahu Engkau tetap bersama dengan aku. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Salomo. Ketika kita dipercayakan untuk melakukan sesuatu, baik dalam pekerjaan kita, ya, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam rumah tangga kita, mari kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini bukan sesuatu yang gampang saya lakukan.
Tetapi saya tahu bahwa Engkau Allah yang telah menempatkan saya sebagai istri bagi dia, atau sebagai suami bagi dia, atau saya menjadi anak bagi kedua orang tua yang demikian. Aku tahu bahwa Engkau Allah yang akan memampukan saya sebagai hamba-Mu ini untuk menghadapi semuanya. Walaupun aku tidak punya apa-apa sama sekali, nggak punya kelebihan sama sekali, seperti Pak Salomo katakan, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, tetapi karena aku tahu Engkau yang mempercayakan ini kepadaku, maka aku akan melakukan dengan kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus membuktikan bahwa Salomo meyakini hanya Allah yang akan memampukan dia, sehingga ketika diberikan kesempatan untuk meminta, untuk memohon, maka Salomo menyampaikan ini kepada Allah. Bukan karena saya, tetapi karena Engkau Tuhan yang telah membawa saya untuk sungguh percaya kepada Engkau. Demikian juga kita mengatakan kepada Tuhan, jika Engkau boleh memakai saya seperti ini, baik dalam keluarga pelayanan dan juga dalam pekerjaan, itu semua karena Engkau Tuhan, dan saya mau mempercayakan hidup. Apalagi Engkau telah memberikan saya nafas kehidupan, juga kepastian keselamatan. Apalah saya Tuhan kalau saya tidak melakukan ini untuk kemuliaan dan menyenangkan hati. Nah, saya mau melakukannya, dan saya hanya tetap berharap kepada kekuatan-Mu, bukan kekuatan saya yang terbatas. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan mengajarkan saya untuk memiliki hati yang penuh kerendahan. Saya seringkali berkata kepada jemaat, kepada majelis, kepada pengurus yang melayani, ataupun kepada tim musik yang ada semua yang melayani Tuhan, milikilah hati yang penuh dengan kerendahan. Ketika Tuhan memakai engkau, ketika Tuhan membuat nama besar, milikilah hati yang penuh kerendahan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mengambil yang miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Yang kedua, ketika Allah mengizinkan untuk meminta sesuatu kepadanya dalam tindakannya Salomo, ayat 9, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Jadi ketika Salomo tahu bahwa dia bisa duduk di singgasana oleh karena Tuhan, dia juga tahu bahwa dia tidak mampu menghadapi begitu banyaknya orang Israel tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga yang Salomo minta adalah hikmat. Bagaimana membedakan ini? Bagaimana menghadapi orang-orang yang akan datang kepadaku meminta petunjuk, nasihat dan sebagainya? Bagaimana aku memutuskan hal-hal yang terpenting di dalam kepemimpinan saya sebagai raja? Itu yang saya minta kepadamu, Allah, supaya saya bisa memahami ini orang-orang yang datang kepada saya ini. Karena mereka semua memiliki karakter yang berbeda. Kata-kata yang mungkin di depan saya mereka menyanjung, tapi di belakang saya mereka bisa saja menjelek-jelekan saya. Saya bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Saya bisa mengambil keputusan dan tujuannya semua untuk memuliakan dan untuk kebaikan semua rakyat yang saya pimpin. Untuk itu Salomo katakan kepada Tuhan, beri hati yang paham menimbang perkara, menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kadang-kala kita sudah tahu apa itu yang baik dan yang jahat, tapi seringkali kita melanggarnya, bukan? Apalagi kalau diperhadapkan dengan Salomo yang memimpin begitu banyak orang, ya, bagaimana mengambil keputusan seperti ini. Sehingga Salomo katakan, saya hanya bergantung kepadamu saja, yang adalah sumber hikmat di dalam kehidupan saya.
Saya hanya meminta kepadamu yang adalah sumber segala sumber, Engkau berikanlah kemampuan, kelebihan di dalam hidupku untuk bisa menghadapi, memimpin, membawa orang-orang Israel kepadamu. Baik di dalam kondisi mereka, keluarga, pekerjaan, ataupun menghadapi banyak hal, saya membutuhkan hikmat yang datangnya daripadamu. Selain itu saya tidak meminta yang lain, hanya itu saja. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika diberikan kesempatan bagi kita meminta kepada Tuhan, mari kita memiliki hati yang penuh kerendahan di hadapan-Nya, dan tetap berharap dan bergantung kepada Allah saja. Dan juga ketika kita mengambil keputusan dalam tindakan kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan dalam bertutur kata dan sebagainya, kita mampu membuktikan bahwa apa yang kita katakan itu benar-benar kita lakukan, walaupun mungkin itu kecil. Kadang-kadang kita berpikir, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kalau orang berkata, oh hari ini bertanya kemarin ke gereja ya, karena orang itu tidak melihat kita kan, kita mungkin kata, oh iya saya ke gereja, padahal kita nggak ke gereja. Atau kita katakan saya nggak bisa ke gereja karena ini dan sebagainya, padahal kita di rumah saja. Itu hal yang terkecil Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, ya. Karena bagi Tuhan tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Yang namanya dosa mau bentuknya kecil dan sebagainya, itu tetap dosa namanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita membuktikan iman percaya kita kepada Allah bahwa kita tidak hanya ngomong doang, ngomong, tapi benar-benar kita mencerminkan orang yang sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, orang yang sudah mengambil keputusan, dijamah oleh Tuhan hati dan memberi hati untuk Tuhan, melayani Tuhan, mengajar. Apalagi kalau sudah katanya mengajar, artinya kita sudah belajar dan banyak hal yang membuat kita sudah lulus, bisa dikatakan demikian. Sehingga kita harus sampaikan kepada orang lain. Jangan kita hanya bisa sampaikan tetapi kita tidak bisa melakukan. Makanya firman Tuhan katakan, awasilah ajaranmu, awasilah perkataanmu. Jangan sampai melalui perkataanmu engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kalau saya menyimpulkan di sini adalah Allah menyediakan juga apa yang kita tidak pikirkan atau yang kita tidak minta. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Salomo ketika Tuhan mengizinkan untuk meminta sesuatu kepadanya, Salomo tidak meminta umur panjang, meminta kekayaan dan nyawa musuh, tetapi apa yang tidak diminta Salomo pun Allah memberikan kepadanya. Baik itu kekayaan, baik itu musuh-musuh yang ada, semuanya bertepuk lutut kepada Salomo. Itu semua oleh karena Salomo mengambil keputusan yang benar dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan dia tetap bersandar kepada kekuatan Allah, kepada hikmat Allah, dan Allah memberikan
berkat-berkat di dalam kehidupannya. Dan kita tahu Salomo adalah raja yang paling kaya, bahkan terkaya. Semua raja yang ada penuh dengan hikmat, bahkan orang yang tidak ada tandingannya sampai pada saat ini. Karena firman Tuhan katakan, sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Oleh karena apa? Oleh karena Salomo hanya meminta pertolongan yang datangnya daripada Allah melalui hikmat yang paham untuk menghadapi banyak orang, dan juga membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan untuk membawa orang hidup di dalam Tuhan. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga senantiasa harus memiliki iman percaya yang sungguh kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kondisi ibadah kita kepada Tuhan tidak menghalangi kita untuk senantiasa memuliakan walaupun kita memuliakan Allah, walaupun kita di rumah saja ataupun dimanapun kita berada. Kita tetap menyembah Tuhan. Atau ketika Tuhan izinkan seperti Salomo minta sesuatu, mari kita benar-benar membawa seluruh hidup kita dan kita mengatakan kepada Tuhan, saya tidak bisa sebenarnya, saya tidak bisa melakukan semuanya. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita tidak bisa menjombongkan apa yang ada pada kita, karena kita tahu semuanya adalah berkat dan anugerah Tuhan, bukan? Kalau berkat dan anugerah Tuhan, mari kita senantiasa memuliakan Dia, baik dalam sebuah keputusan kita, baik dalam tindakan kita, baik dalam tutur kata kita, baik dalam sikap kita, baik dalam ibadah kita. Kita senantiasa memuliakan Tuhan sebagai bukti bahwa benar-benar kita hanya bergantung, bersandar kepada Allah, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Keyakinan kita tidak bisa digoyahkan oleh karena harta duniawi, tetapi keyakinan kita tetap teguh oleh karena kita tahu Allah yang hidup beserta dengan kita. Dan kebenaran firman Tuhan ini saya teringat apa dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 12, dikatakan demikian, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Kalimat yang menarik, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita memiliki iman percaya kepada Tuhan karena kita tahu siapa yang kita percayai. Orang yang tidak pernah meninggalkan kita, orang yang tidak pernah mengecewakan kita, orang yang setia, orang yang senantiasa membuka tangannya untuk kita datang kepada Dia, yang senantiasa berbelas kasihan dalam kehidupan kita, yang senantiasa memberkati kita, yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa memberikan jalan keluar setiap masalah dan pergumulan kita. Apalagi yang harus kita lakukan, atau kita harus menyimpang dari dalamnya, padahal kita sudah disediakan semuanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara kita buktikan bahwa iman percaya kita hanya bergantung kepada Allah. Dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dalam semua aspek kehidupan kita, biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan, nama Tuhan Yesus diagungkan, dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa oleh karena firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, mengajar kami untuk memiliki iman yang dapat dibuktikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya berbicara saja, tetapi dalam tindakan hidup kami, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami membuktikan bahwa kami percaya sungguh kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus tolong supaya kami sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ada banyak tantangan dan persoalan yang kami hadapi, tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur oleh karena pertolongan dan kasih-Mu sampai pada saat ini, menolong dan memberkati kami, memampukan kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan Yesus menolong, dan dalam setiap tindakan kami Tuhan senantiasa menyertai. Kami bersyukur seminggu yang telah berlalu Engkau Allah menopang kami. Bahkan seminggu ke depan ini kami yakin dan percaya Engkau Allah senantiasa menopang dan memberkati kami.
Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau, termulialah namamu. Kami juga bersyukur oleh karena anak-anak kami sudah memulai pelajaran kembali. Walaupun mereka belajar di rumah, tapi biarlah mereka terus semangat oleh karena pertolongan dan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat, berikan kepintaran, berikan daya ingat yang kuat. Bahkan semua kebutuhan mereka, Engkau Allah yang mencukupkan dan Engkau Allah yang menolong. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua dalam semua aktivitas kami, dalam semua kegiatan kami, baik yang kami di rumah sebagai ibu rumah tangga, bahkan juga yang bekerja, anak-anak kami yang jauh, suami kami yang jauh daripada kami oleh karena pekerjaan. Pelihara mereka dengan kasih setia-Mu, pelihara mereka dengan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga mereka dijauhkan dari hal-hal yang tidak memuliakan nama Engkau, bahkan dijauhkan dari kecelakaan mara bahaya. Mereka senantiasa dalam pemeliharaan Engkau, terlebih lagi hati mereka senantiasa di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau dan menyembah Engkau. Dan sampai pada saat ini Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bersyukur untuk berkat-Mu yang senantiasa kami alami dalam hidup kami. Bahkan terlebih lagi Bapa, kami bersyukur oleh karena dalam minggu ini saudara kami, saudari kami, Ibu Yulia berulang tahun. Kiranya Engkau Allah juga menolong dan memberkati dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanannya. Engkau Allah yang senantiasa menopang dan memberkati. Berikan hati yang senantiasa kepada Engkau, dan berikan kesehatan yang datangnya daripada-Mu. Bahkan dalam pelayanan khususnya, mari Tuhan Yesus memberikan hikmat, sehingga dia boleh melayani Tuhan dengan penuh kerendahan, melayani dengan penuh ketulusan hati, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati di dalam merawat dan mengarahkan kedua anak kami, baik Serafin maupun Gita, senantiasa di dalam pertolongan Tuhan, dan mereka memuliakan Tuhan oleh karena kuasa dan kasih Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Maka dengan suami tercinta Pak Jemanis Nahab, Tuhan Yesus juga menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan juga untuk saudara mungkin ada yang berulang tahun, baik pernikahan juga Engkau Allah juga menolong dan memberkati. Kuasa kasih-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka. Maka tanggal 27 Bapa, gereja kami memperingati bagaimana Tuhan telah mempersatukan kami memulai persekutuan. Dan sekarang kami terus melakukannya di dalam Engkau. Kiranya Engkau memberkati gereja Protestan Injilan Nusantara Jemaat Kasih di tempat ini. Jemaat Tuhan semakin di dalam Engkau, jemaat Tuhan semakin berpegang teguh kepadamu. Iman mereka terus kuat dan mereka melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan semua yang Tuhan telah anugerahkan dalam gereja kami, biarlah dipakai untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Bapa. Berkati majelis yang ada, berkati pengurus yang ada. Biarlah kami semua bergandengan tangan melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kerendahan hati, dan senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini terus berjuang untuk bisa melewati pandemi yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Engkau Allah yang menguasai negara kami, bangsa kami, dan terlebih lagi hati kami yang ada di dalamnya. Memberkati pemerintah negara kami, pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada aparat pemerintah yang terkecil di negara kami. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Engkau Allah yang senantiasa menolong mereka, memberikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil penuh dengan hikmat Tuhan, dan itu memajukan negara kami dan juga memberkati bangsa Indonesia, masyarakat yang ada di dalamnya. Mari Tuhan Yesus tolong juga kami semua yang ada, supaya kami mentaati peraturan yang ada. Karena dengan peraturan yang kami taati, kami juga terhindar dari virus corona yang ada, dan juga memutus rantai untuk terus virus corona ada di negara kami. Mari Tuhan Yesus tolong, sehingga kami semua mentaatinya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau, termulialah nama-Mu. Berkati juga untuk sinode GPN yang ada di Tanjung Enim. Kiranya kasih-Mu senantiasa buat mereka dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan.
membawa hamba-hamba Tuhan di seluruh jajaran GPN supaya terus semangat untuk melayani Tuhan, bersaksi, terus semangat untuk bergandengan tangan dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, dan semua yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Bapa. Cukupkan kebutuhan kami semua, Bapa. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil pundi-pundi persembahan dijalankan, kita akan sambut dengan pujian, Ku bersyukur padamu, oh Yesus.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, semua karena pertolongan dan kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pada pagi hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita, yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih untuk hambanya yang kita Marci yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan buat kami semua. Bahkan juga untuk yang memimpin pujian, saya sendiri, bahkan juga untuk pemain musik, tim musik yang lengkap. Wah, bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan buat kita semua, untuk Bapak Alex, untuk Bapak Daniel, untuk Bapak Yohan, sama Ibu Sisil dan Nona Katrin. Terima kasih untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati. Bahkan juga untuk Nona Lindra yang bersama dengan Nona Maria yang membantu pelayanan pada pagi hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, warta minggu ini pada tanggal 27 Juli nanti kita genap berusia GPNKC berusia 7 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan merayakannya dalam ibadah ucapan syukur. Meskipun melalui online, Bapak Ibu masih tetap dalam online karena memang keadaan yang membuat kita seperti ini. Tetap semangat Bapak Ibu walaupun kita masih bertemu secara online. Ibadah akan dilaksanakan pada tanggal 27 jam 7 malam. Nanti bersama-sama kita akan mengikuti ibadah tersebut. Dan juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas untuk hari Minggu depan boleh mempersiapkan diri juga untuk minggu selanjutnya. Itu saja warta jemaat pada pagi hari ini. Warta keuangan Bapak Ibu bisa perhatikan di WA gereja. Jika ada yang perlu dipertanyakan, langsung aja tanyakan kepada bendahara jemaat. Dan juga mengucapkan selamat ulang tahun yang berbahagia pada tanggal 27 Juli Ibu Yuli Nahat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menolong senantiasa Ibu Yuli di dalam kehidupan pelayanannya. Terima kasih. Ini saja Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita membuka angkat satu pujian. Tuhan Kau berikan cinta. Selamanya.
pada pagi hari ini. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, serta pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, peliharalah dengan baik, dan jadilah berkat di tengah semua orang. Serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.